بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما نافعا warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku kefahaman yang luas. Amin. Oke, anak-anak, Ustadz akan absen kalian dulu di awal supaya nanti kalau di akhir ada gangguan sudah masuk absennya. Ustadz foto dulu dari sini ya, sebentar. Nah, sebentar Ustadz foto dulu. Oke, absen di awal, nanti di akhir juga Ustadz akan foto lagi. Baik, anak-anak, Ustadz akan tampilkan pembelajaran yang akan kalian ikuti hari ini ya. Insya Allah kalian sudah banyak mengenal, sudah banyak tahu, tapi hari ini Ustadz ingin mengajak kalian untuk belajar kembali. Yang sudah tahu, alhamdulillah. Yang masih belum, nah, perhatikan. Hari ini akan belajar tentang sebentar. Insya Allah sudah muncul ya di layar kalian. Nah, yang sudah bisa membaca dengan lancar, bisa disimak. Yang belum bisa, Ustadz akan bantu membacanya. Mengenal anggota tubuh dan panca indera. Nah, hari ini Ustadz ingin mengajak kalian untuk mengenal mana sih anggota tubuh, mana yang dinamakan panca indera. Nah, nanti di akhir pembelajaran Ustadz berharap kalian tahu panca indera itu yang ini, anggota tubuh itu yang ini. Ya. Bismillah anak-anak, kalau Ustadz tampilkan di gambar berikutnya, kalian bisa besarin sendiri dari situ. Kalau pakai handphone biasanya digeser-geser gambarnya itu sudah muncul, bisa diperbesar ya. Kalau pakai laptop di bawah ya. Oke anak-anak, yang muncul di layar kalian itu semua dinamakan anggota tubuh. Nah, Ustadz sengaja tampilkan nama-namanya supaya kalian bisa melihat dulu, karena setelah itu nanti akan Ustadz tanya satu atau masing-masing anggota tubuh yang ada di dalam diri kalian. Kalau kalian lihat anggota tubuh paling atas, kelihatan ya, itu bisa kalian baca. Sudah mengenal apa namanya? Kepala. Yang sudah lancar membaca pasti cepat ya. Yang belum, Ustadz membantu membacanya pelan-pelan. Yang paling atas nih. Kepala. Nah, nanti ketika Ustadz memberikan tugas atau latihan, menyebutkan anggota tubuh yang paling atas ini apa, nak? Nah, kalian bisa jawab kepala. Nah, kepala itu tempat yang paling atas dalam tubuh kalian. Nah, di dalam aturan agama ya, kita tidak boleh yang namanya mengganggu teman, misal
mukul kepalanya. Itu berbahaya. Karena kepala rawan dengan apa? Kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi. Kepala berikutnya kalau kalian lihat di bawahnya lagi ada yang tanda panah nih. Telinga. Ya, telinga sudah tahu ya. Tulisannya telinga. Nah, itu termasuk anggota tubuh. Berikutnya kalau kalian lihat lagi, turun lagi ada mulut. Nah, ada mulut. Ada mulut. Berikutnya lagi, kalau kalian lihat ke sampingnya, ada yang namanya mata. Nah, mata sudah insya Allah tahu ya, hanya mengulang mungkin dulunya pernah belajar. Mata. Ada bawahnya lagi yang namanya hidung. Nah, hidung. Nah, ini ada yang sering keliru ya bawahnya ya. Antara bahu, dagu, dahi. Nah, Ustadz harap kalian bisa membedakan ya. Kalau yang sebelah sini itu bahu. Kalau yang bawahnya mulut ini dagu. Nah, yang atas ini, tengah-tengah ini apa? Dahi. Nah, ingat bedakan. Dagu di bawah sini, dahi di atas, bahu di sini. Ada lagi di samping ini, nah, seluruhnya ini tangan. Tangan itu dari mana? Dari sebelah sini sampai ke bawah ini tangan namanya. Baru di sampingnya. Nah, ini beda lagi jari tangan. Kalau jari tangan itu yang kalian gunakan buat megang pensil ya. Ada jari jempol, ada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Mengenal ya, sudah pernah belajar kan? Nah, turun lagi. Nah, ini ada namanya kaki. Kalau kaki dari atas ini sampai bawah, ini namanya kaki. Baru yang tengah-tengah sini, nah ini yang kadang kalau kalian jatuh, sini sering terluka ya. Ini lutut. Nah, insya Allah ingat semua kan? Nah, nanti kalau Ustadz bertanya anggota tubuh, kalian bisa menjawab milih ini. Semuanya namanya anggota tubuh. Anggota tubuh. Lalu berikutnya anak-anak, anggota tubuh itu ada fungsinya masing-masing ya. Ada kegunaannya masing-masing. Insya Allah Ustadz akan jelaskan nanti di slide berikutnya. Nah, berikutnya lanjut dulu anak-anak, nanti biar kalian mengenal dulu, melewati yang kemarin sudah pernah dipelajari. Nah, bedakan ya dengan panca indera. Kalau panca indera yang ada di tampilan kalian ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dibesarin gambarnya kalau kurang jelas. Nah, yang di sini hati-hati. Ini bukan bibir ya yang dimaksud panca indera ya. Yang dimaksud panca indera itu di dalam sini. Lidah. Ya. Lidah. Ingat kalau Ustadz bertanya, anak-anak yang termasuk panca indera itu yang mana ya? Nanti kalau ada pilihan gambar seperti ini, gambar kaki, tangan, kalian jawab yang di sini, lidah. Nah, ini kalau di sini kalian lihat, panca indera, sudah tahu ya namanya ya, hidung. Nah, hidung. Berikutnya di samping sini, nak, ini ingat bukan tangan ya. Kalau Ustadz tanya nanti panca indera yang ini, kalian jawab kulit. Kulit yang ada di telapak tangan sini. Karena nanti ada fungsi kegunaannya ya. Nah, berikutnya di bawah ini kalian punya ini. Apa yang namanya ini? Telinga. Insya Allah sudah banyak mengenal. Satu lagi terakhir anak-anak panca indera. Nah, di sini mata. Ingat ya, ada 5 panca indera.
lidah, hidung, kulit, ingat jangan bilang tangan, kulit. Terus berikutnya telinga dan mata. Oke, baik. Ini hanya pengantar saja buat Ustadz. Ustadz akan lanjutkan slide-nya. Nah, sekarang sudah Ustadz bedakan ya. Anak-anak, teman kita, saudara kita, mungkin mereka ada yang tidak bisa melihat atau ada yang tidak memiliki matanya misalnya nggak bisa melihat atau orang-orang menyebutnya buta ya. Tapi alhamdulillah kita semua memiliki mata yang normal, mata yang bisa kita gunakan buat melihat. Nah, Allah sayang sama kalian, memberikan mata yang sehat, mata yang normal, mata yang bisa digunakan buat melihat. Ada yang tahu nggak? Allah inginnya gimana? Nah, inginnya karena kalian sudah dikasih mata yang sehat, normal, bisa melihat, maka Allah ingin mata kalian digunakan untuk apa? Nah, Ustadz akan coba mulai membuka suara. Ini Ustadz tunggu yang sebentar. Bentar ya. Oh iya, nanti kalau Zoom-nya tiba-tiba mati karena Ustadz masih menggunakan yang basic atau berbatas, kalian bisa masuk lagi ya. Oke. Sekarang Ustadz sudah akan mulai membuka suara. Kalian bisa boleh menyampaikan yang selama ini kalian ketahui ya. Oke, anak-anak, mata ini Allah ciptain, Allah berikan kepada kalian bisa melihat. Nah, kira-kira Allah ingin kalian gunakan untuk apa? Ada yang mau menjawab, membuka? Melihat. Ya. Oke, Ustaz tulis satu-satu ya. Untuk melihat. Nah, mata kita gunakan untuk melihat ya. Oke, untuk melihat. Melihat yang bagaimana? Melihat. Ya. Kita kalau saat kita menulis kita butuh mata untuk mengaji ya. Mata kita gunakan. Oke, ini Ustaz kayaknya harus pilih satu-satu saja supaya kalian bisa mendengar dengan jelas. Ustaz akan mencoba acak ya. Dari Mbak Sabina, coba Mbak Sabina bisa dibuka suaranya? Udah Ustaz. Oke, Mbak Sabina sudah mengerti ya bahwa mata ini digunakan untuk melihat ya? Ya. Oke. Kira-kira akan Allah sayangi, akan Allah cintai itu ketika mata ini digunakan buat apa saja? Buat melihat. Melihat yang apa? Melihat yang baik ya? Ya. Ya. Mata digunakan buat yang baik. Seperti apa? Kegiatan mengaji, kan butuh mata untuk melihat. Melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran. Melihat apa lagi? Melihat Al-Quran. Melihat butuh kita.
buku kitab. Oh, iya. Boleh nggak mata ini buat melihat game-game yang ada di handphone? Boleh, tapi nggak boleh lihat sering-sering. Oh ya, teman-teman sepakat ya, kalau mata akan Allah sukai kalau digunakan buat, katanya Mbak Nabila Sabina tadi, buat membaca Al-Quran, buat membaca buku, membaca kitab. Nah, kalau buat melihat game-game itu, ya boleh, tapi tidak sering-sering atau tidak terlalu lama. Oke, terima kasih Mbak Sabina. Ustadz akan coba ke teman yang lain dulu, bisa dimatikan suaranya. Coba Ustadz ke Azza. Azza, coba dibuka suaranya Azza. Oke. Udah. Oke, udah. Mas Azza, gambar di tengah ini gambar apa Mas Azza? Hidung. Hidung. Mas Azza tahu kira-kira hidung ini buat apa? Mencium. Oh ya, mencium. Mencium apa kira-kira? Mencium makanan. Ya, mencium bau makanan, bau parfum, untuk ya mencium yang wangi-wangi, yang indah-indah ya. Kira-kira hidung ini kalau seandainya tidak bisa mencium, rasanya bagaimana? Tidak enak ya? Ya, alhamdulillah kalian semua masih bisa digunakan untuk mencium ya. Ya. Oke. Sekarang makasih Mas Azza. Ustadz coba ke Mbak Mika. Coba Mbak Mika dibuka suaranya. Oke, Mbak Mika, ada gambar bawahnya ini. Panca indera yang satu ini bukan mulut ya, tapi apa tadi? Ingat nggak? Tidak. Lidah, ya. Lidah kita kira-kira bisa digunakan untuk apa saja, Mbak? Ada yang mungkin bisa membantu? Angkat tangan boleh, Ustadz coba hidupkan suaranya. Fatan. Coba Mas Fatan. Buka suaranya. Ya. Merasa. Buat merasakan, mengetap ya. Oke, merasa atau mengetap ya. Buat ngicipi makanan, ngicipi bakso, sambal gitu ya. Atau mengetap, usah tulis mengetap juga. Oke, bagus. Mas Fatan, terima kasih Mas Fatan, bisa ditutup kembali. Nah, sekarang berikutnya anak-anak. Ada dua ini, panca indera, tinggal dua ya. Adakah yang mau membantu menjawab? Ustadz akan hidupkan suaranya. Angkat tangannya coba. Oh ini ada ya. Mbak Aisyah ya. Oh Mbak Aisyah dulu dah, Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, oke. Mbak Aisyah ada panca indera satu ini. Namanya apa nih Mbak? Suaranya belum dibuka, coba lagi. Udah Ustadz. Oke, Mbak, nama panca indera di sini apa tadi? Yang mana Ustadz? Yang ini, ya. Buat mendengar. Buat ya, mendengar. Telinga ya. Digunakan untuk buat mendengar. Mendengar. Ya, betul. Ya, anak-anak. Alhamdulillah ya, kita semua Allah berikan telinga yang normal. Bisa mendengar suaranya Ustadz, mendengar suaranya teman-teman. Karena ada saudara kita itu yang kadang telinganya Allah uji dengan tidak bisa mendengar.
Kasihan sekali ya. Nah, jadi kita harus bersyukur telinga kita gunakan